Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbain. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Buton. Dalam video kali ini saya akan memaparkan isi makalah tentang Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Cara Kiai Haji Ahmad Dahlan memberdayakan perempuan. Di antara persoalan sosial yang saat ini menjadi perhatian masyarakat adalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Bermunculnya kriminalitas yang menjadikan perempuan sebagai korban telah cukup lama menjadi perhatian pemerintah maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Hingga kini, persoalan tersebut masih relevan untuk terus dicarikan formula antisipasinya. Muhammadiyah merupakan salah satu dari sekian elemen masyarakat yang cukup konsen dalam menyelesaikan persoalan perempuan akibat diskriminasi yang melanda mereka. Diskriminasi terhadap perempuan menjadi perhatian sejak awal berdirinya perserikatan di era Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah memandang bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara. Kiai Ahmad Dahlan sangat memperhatikan perempuan sebagai generasi penerus umat Islam. Karena itulah Kiai Ahmad Dahlan menyuruh agar perempuan juga harus belajar dan bersekolah selayaknya para kaum laki-laki. Komitmen Muhammadiyah dalam hal perlindungan hak perempuan salah satunya adalah dengan dibentuknya Ortom Aisyah dan Nasihatul Aisyah. B. Aisyah dalam pemberdayaan perempuan. Aisyah merupakan gerakan perempuan Muhammadiyah yang telah diakui dan dirasakan perannya dalam masyarakat sebagai salah satu organisasi otonom pertama yang dilahirkan rahim Muhammadiyah. Ia memiliki tujuan yang sama dengan Muhammadiyah. Aisyah memiliki garapan program kerja yang sangat khusus, strategis, dan visioner, yaitu perempuan. Peran dan fungsi perempuan merupakan bagian terpenting dalam gerakan roda kehidupan, sebab pepatah bilang wanita adalah tiang negara. Apabila wanitanya baik, maka akan makmur negaranya. Tetapi kalau wanita di negara tersebut hancur, maka akan hancur pula derajat negara tersebut. Komitmen Aisyah sebagai gerakan perempuan Islam di tanah air dapat dibuktikan sampai usia menjelang 1 abad ini. Muhammadiyah dalam bidang perempuan dapat terbantu karena bidang ini digarap dan dikembangkan oleh Ortom tertua. Sebagai organisasi, Aisyah memiliki struktur kepemimpinan yang tersusun secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal dari tingkat ranting sampai pusat. Secara horizontal yaitu memiliki badan pembantu pimpinan atau BPP, baik majelis, lembaga, bagian maupun urusan yang masing-masing dapat membentuk divisi atau seksi-seksi sesuai kebutuhan Aisyah. Aisyah bergerak dalam berbagai bidang kehidupan dan memiliki amal usaha dalam pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi. Gerakan Aisyah sejak awal berdiri dan dari waktu ke waktu terus berkembang dan memberi manfaat bagi peningkatan dan kemajuan harkat dan martabat perempuan Indonesia. Pada tahun 1919, mendirikan Frobel, sekolah taman kanak-kanak pertama milik pribumi di Indonesia bersama organisasi wanita lain. Pada tahun 1928, mempelopori dan memprakarsai terbentuknya Federasi Organisasi Wanita yang kemudian dan sampai sekarang dengan Kowani. Aisyah dalam gerakan gender modern. Mengutip perkataan Kiai Haji Ahmad Dahlan mengenai berhati-hatilah dengan urusan Aisyah kalau saudara-saudara pemimpin dan membimbing mereka. Insya Allah mereka akan menjadi pembantu dan temannya yang setia dalam melancarkan persyarikatan kita menuju cita-citanya. Kepada para wanita, beliau berpesan, urusan dapur janganlah dijadikan halangan untuk menjalankan tugas dalam menghadapi masyarakat. Rupanya beliau mengetahui bahwa tak mungkin pekerjaan besar akan berhasil tanpa bantuan kaum wanita. Dalam melaksanakan cita-cita beliau
bantuan dari kaum hawa yang berbadan halus itu diperlukan, dan ini sebetulnya ikut menentukan berhasil tidaknya usaha beliau. Karenanya mereka oleh beliau dihimpun dan diajak serta melaksanakan tugas kewajiban yang berat. Tetapi oleh karena itu wanita atau perempuan itu memegang peranan penting pula. Tidak hanya laki-laki yang memiliki peran penting dalam kemuhammadiyaan. Gender dipahami juga sebagai suatu konsep budaya yang menghasilkan pembedaan dalam peran, sikap, tingkah laku, mentalis, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Gender sering disebut juga sebagai istilah jenis kelamin sosial. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu marginalisasi atau peminggiran, subordinasi, stereotipe, pelabaian negatif, biasanya dalam pembentukan pencitraan yang negatif. Perbedaan gender ini hanya dapat mempersulit bagi laki-laki maupun perempuan. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang hendak diwujudkan Muhammadiyah dan Aisyah adalah masyarakat yang rahmatan lil alamin. Masyarakat yang sejahtera lahir batin, dunia dan akhirat, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Masyarakat utama, masyarakat madani, masyarakat berkesejahteraan dan berkeadilan gender. Aisyah sebagai komponen perempuan Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat yang berkesejahteraan dan berkeadilan gender berkiprah dengan merespon isu-isu seperti KDRT, kemiskinan, pengangguran, trafficking, pornografi, dan aksi kesehatan dan kesejahteraan, dan sekaligus memberdayakan secara terorganisir, terprogram dengan menggunakan dan memanfaatkan seluruh potensi. Model gerakannya Aisyah adalah bentuk keluarga sakinah atau qaryam thayyiban, merupakan arus utama strategi gerakan Aisyah dalam membangun kehidupan umat yang lebih baik dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan sosial agar lebih dekat dengan pertumbuhan dan perkembangan kondisi masyarakat modern, maka dilakukan pengkayaan seperti model gerakan Aisyah berbasis jamaah karena jamaah merupakan bagian paling nyata yang hidup dalam masyarakat. Muhammadiyah dan Aisyah sampai sekarang tetap berkomitmen dalam pemberdayaan perempuan untuk kesejahteraan dan keadilan gender. Hal ini dapat dilihat dari hasil Muktamar Muhammadiyah ke-46 tahun 2010 di Yogyakarta. Peran perempuan Aisyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesungguhnya sejarah kenabian mencatat sejumlah besar perempuan yang ikut memainkan peran-peran ini bersama kaum laki-laki. Khadijah, Aisyah, Salamah, dan para istri Nabi lainnya. Mereka sering terlibat dalam diskusi tentang tema-tema sosial dan politik, bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan domestik maupun publik yang patriarkis. Partisipasi perempuan juga muncul dalam sejumlah bayat atau perjanjian kontrak untuk kesetiaan dan loyalitas kepada pemerintah. Sejumlah perempuan sahabat Nabi seperti Nusaybah bin Ka'b, Ummul Atiyah, dan Rabi bin Al-Muwadz ikut bersama laki-laki dalam perjuangan bersenjata melawan penindasan dan ketidakadilan. Umar bin Khattab juga pernah mengangkat Al-Shifa, seorang perempuan cerdas dan terpercaya, untuk jabatan manajer pasar di Madinah. Aisyah mempunyai tempat yang sangat istimewa yang sejak awal disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pendamping dan penyokong Rasulullah sebagai pengemban risalah. Aisyah adalah figur dan potret wanita ideal dan agung
Ia memiliki hati nan lembut, penuh cinta dan kehangatan setia. Berwawasan tajam, perasa dan menjadi sentral dalam kehidupan. Ia pun penebar kedamaian, kasih sayang dan cinta. Dalam tulisan Kiai Haji Ahmad Musyofa Bisri ketika Sayyidatina Aisyah RA ditanya tentang suaminya Nabi Muhammad SAW, jawabannya sungguh representatif. Kana khulquhu, pekertinya adalah Al-Quran. Singkat tapi penuh makna, jawaban ini selain menunjukkan tingkat kecerdasan Aisyah yang tinggi, juga membuktikan tingkat pemahaman yang luar biasa dan putri sahabat Abu Bakar itu terhadap Al-Quran dan pribadi Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan sudut pandang agama, syariah, akhlak, kemuliaan dan kesucian, Aisyah tidak bisa dibandingkan dengan perempuan terkenal manapun pada masa kini dan masa-masa sebelumnya. Sejarah manusia tidak pernah lagi melahirkan seorang perempuan lain seperti Aisyah yang mampu melaksanakan segenap tugas keilmuan, menjalankan amanah, dakwah dan pengajaran dengan sempurna, memainkan peran sosial dengan politik yang sangat penting. Tapi pada saat yang sama, ia tetap melaksanakan seluruh kewajiban agama secara konsisten dan memelihara tingkah laku serta budi pekerti dengan baik. Itulah Aisyah, sosok dengan sifat-sifat paripurna yang telah menghadirkan teladan ideal bagi ratusan juta kaum perempuan. Itulah jalan yang paling indah yang diajarkan Aisyah kepada generasi-generasi yang akan datang. Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Aisyah di Perang Jamal memiliki alasan yang mendasar. Beliau ingin menegakkan keadilan pasca terbunuhnya Utsman yang terbunuh secara zalim. Sedangkan di saat yang bersamaan, pemerintah tidak teguh pendirian terhadap kematiannya, yang berarti pemerintah telah menyimpang. Dalam hal ini, Aisyah menuntut atas kematian Utsman dalam rangka meninggikan Islam. Imam At-Tabari meriwayatkan demikian bahwa Aisyah radhiyallahu anha tatkala sampai di Basrah menuntut masyarakat dengan dua perkara. Yang pertama, menuntut kisah atas terbunuhnya Utsman. Yang kedua, menuntut tegaknya kitab Allah. Keinginan Aisyah ini mendapat dukungan para sahabat yang bersepakat atas ditegakkannya hukum kisah terhadap para pembunuh Utsman. Perbedaan pendapat mereka hanya soal waktu pelaksanaan saja. Talhah, Zubair dan Aisyah radhiyallahu anha berpendapat untuk menyegerakan kisah atas mereka yang mengepung Utsman sampai beliau terbunuh dan memerangi mereka lebih awal, itu lebih utama. Sementara pendapat Ali beserta para pengikutnya adalah menangguhkan waktu pelaksanaan kisah sampai kokohnya pemerintahan. Lalu ahli waris Utsman mengajukan tuntutan kepada Ali atas orang-orang yang telah ditentukan, karena orang-orang yang mengepung Utsman tidak berasal dari satu kabilah, tapi dari banyak kabilah. Sesungguhnya keterlibatan Aisyah radhiyallahu anha bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun. Maka dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun perempuan memiliki hak aktif berpolitik, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan tanpa kecuali. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.